sayang banget kalau misalkan subuh, pagi, menjelang siang, terus nanti siang, sore, malam sudah dilolohin, tetapi nggak tahu trik untuk meloloh yang benar. Sayang kalau misalkan cindilan tiba-tiba mati. Sahabat muncul ketemu lagi. Kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana kita para hidromania, khususnya di ekek mania, anak-anak atau orang-orang yang suka bermain burung lovebird. Saya mau berbagi pengalaman bagaimana meloloh anakan lovebird mulai dari usia kurang lebih 2 minggu setelah panen. Nah, ini contoh anakan lovebird dari ternakan saya sendiri. Ini usianya ada yang 2 minggu, ada yang hampir 3 minggu. Nah, ini saya rasa tingkat pertumbuhannya berbeda-beda karena saya pantau indukannya ngeloloknya kurang bagus. Nah, bagaimana cara meloloh anakan lovebird yang benar? Kita simak. Nah, buat saya, setelah saya memanen anakan lovebird dari kandang ternak, box inkubator ini sangatlah penting untuk mengistirahatkan anakan lovebird, karena di dalam box ini suhu untuk kehangatan, untuk suhu pertumbuhan pencernaan makanannya lovebird ini nanti stabil kalau di dalam, karena ini inkubator ini dilengkapi dengan temperatur yang mengatur ketika nanti lampu ini kira-kira panas suhunya, dia akan memutus arus lampu sehingga lampu bisa mati sendiri. Ketika nanti suhu yang ada di dalam agak dingin, temperatur akan naik kembali, lampu akan nyala. Nah, buat saya ini sangat penting, teman-teman. Jadi kita mesti minimal punya tempat untuk menyimpan anakan lovebird ketika kita meloloh dari anakan. Nah, untuk meloloh anakan yang baru dipanen, buat saya biasanya saya biarkan sampai paling enggak tembolok yang tadinya dari kandang ternak itu ada isi makanannya, saya biarkan sampai temboloknya kosong supaya memang dia lebih mudah, lebih gampang untuk diloloh. Nah, teman-teman siapkan bubur lolohan. Bubur lolohan kalau saya ya bubur lolohan apa aja bebas, terserah, yang penting bubur lolohan lovebird. Kalau mau beli di kios-kios burung banyak atau mau ngeracik sendiri silahkan, terserah. Nah, terus air panas untuk adonan bubur lolohan. Sediakan juga tisu. Ini tisu penting karena tisu ini nanti untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel, yang itu bisa bikin lengket. Hati-hati kalau teman-teman menggunakan alas, di mana alasnya adalah serabut atau serbuk kayu kayak ini. Hati-hati, selalu sediain tisu, karena biasanya kalau nggak dilap habis diloloh nanti lengket, kena paru, serpihan-serpihan yang kecil ini itu bisa kemakan, bisa masuk ke mulut, sehingga ini nanti akan mengendap di tembolok,
disitulah nanti isi dari pembolok atau bubur yang kita lolohin itu nggak akan turun, nggak akan dicerna karena nyangkut. Nah ini berbahaya teman-teman, jadi itu bisa mengakibatkan cindilan kita mati. Nah sayang-sayang kan kalau misalkan kita sudah pagi itu subuh udah bangun ngelolohin, pagi nanti ngelolohin lagi, siang ngelolohin, sore ngelolohin, malam ngelolohin, nanti pagi lagi. Tapi gara-gara kesalahan kecil tiba-tiba burung kita mati, sayang banget. Nah makanya itu perlu diperhatikan. Nah terus buat teman-teman tentukan juga mau pakai ngeloloh pakai sendok. Kalau saya sendoknya seperti ini saya beli dari online ada. Mau pakai sendok atau mau spet. Nah semuanya ini ada plus minusnya. Nah nanti kita coba praktekkan sama-sama. Nanti saya kasih tahu plus dan minusnya. Nah saya mau bikin adonan dulu untuk bubur lolohan ini. Jadi saya coba mau loloh dengan cara dilolohin pakai sendok. Nah ini air panas teman-teman. Kenapa air panas? Kalau saya selalu pakai air panas, air dispenser, karena air panas ini mempercepat kematangan bubur yang kita seduh pakai air, sehingga tingkat kematangannya maksimal. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tingkat panas atau angetnya. Jadi untuk meloloh anakan lovebird usahakan jangan terlalu panas, sekiranya anget suam-suam kuku. Nah seberapa tingkat keencerannya? Tingkat keencerannya disesuaikan dengan usia lovebird. Kalau misalkan usia lovebird itu misalkan segini atau ya kira-kira umur 2 mingguan, ini diloloh dengan bubur yang agak encer, karena untuk sistem pencernaannya masih membutuhkan makanan-makanan yang terbilang lebih lunak, lebih mudah untuk diserap. Beda kalau misalkan diloloh sama induk. Nah kalau induk itu kan makanannya biji-bijian juga, betul, karena indukannya itu tahu betul ada enzim yang memang bisa mencerna atau menghancurkan biji-bijian yang dilolohkan ke anak. Jadi beda. Kalau ini kan bubur lolohan yang memang sudah diracik sama manusia. Jadi saya kurang paham apakah ada enzim tertentu untuk memperlancar proses metabolisme pencernaan atau enggak. Tapi yang pasti kalau saya, sepengalaman saya ini, ya saya bikin encer supaya lebih mudah untuk dicerna. Nah keencerannya kurang lebih seperti ini. Nah ini kalau untuk anakan lovebird yang kira-kira usia 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu. Nah ini saya akan coba meloloh anakan yang paling kecil dulu ya, karena ini buburnya saya racik pakai encer, jadi khusus untuk anakan yang kecil. Nah saya lebih suka meloloh itu bergerombol begini. Kenapa? Enggak saya sendiri-sendiri gini, karena tujuannya ini memancing minat yang lain untuk sama-sama bisa makan, untuk bisa mendapatkan makan. Nah biasanya begini nanti pada keroyokan kalau satu makan. Nah saya coba dari yang paling kecil dulu. Nah ini saya coba praktekkan bagaimana meloloh dengan sendok. Meloloh dengan sendok ini keuntungannya adalah si lovebird ini terhindar dari lebih meminimalisir lah ya, supaya buburnya ini tidak masuk kepada saluran pernapasan. Jadi plusnya itu adalah ini lebih aman dibanding spet gitu. Amannya karena dia ngambil makanan sendiri dan dia nolong sendiri. Cuman minusnya kalau kita punya cindilan banyak,
misalkan kita punya 15-20 sekali panen, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, itu minusnya. Jadi kalau kita diburu-buru waktu, kalau kita pakai cara lolohan sendok begini, itu memakan waktu cukup lama, kawan-kawan. Nah, usahakan juga kalau pas loloh jangan selalu satu anakan, tetapi biarkan dia agak bernafas dulu, terus ganti anakan yang lain, sehingga dia punya space untuk ambil nafas. Bubur lolohan pun juga sudah cukup untuk turun di tembolok, sehingga itu tidak mengakibatkan resiko-resiko kematian. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau saya sendiri lebih suka kalau loloh itu keroyokan begini, karena ini akan melatih masing-masing lovebird itu untuk bersaing mendapatkan makanan. Jadi nanti kalau satu sudah dapat makanan, itu biasanya langsung pada keroyok semua. Jadi kalau misalkan ada satu atau dua anakan yang males makan, biasanya kayak begini tuh jadi terpancing, jadi ikut pengen makan. Nah, ini teman-teman cara ngeloloh anakan lovebird pakai sendok, kurang lebih seperti ini. Praktekkan bagaimana meloloh anakan lovebird menggunakan spad atau suntikan. Nah, ini dari pentil. Sebenarnya saya waktu beli itu aslinya nggak seperti ini, aslinya dari plastik, cuman saya ganti sama pentil karena lebih elastis. Nah, ini dengan bubur lolohan yang sama, caranya disedot supaya ini masuk ke suntikan. Nah, baru nanti dikasih langsung dimasukin ke mulut. Jadi cara spad ini adalah cara paling cepat kalau misalkan teman-teman nggak ada waktu, karena ini caranya langsung dimasukkan ke paru seperti ini. Nih. Jadi langsung tinggal ditekan. Cuman bahayanya jangan sampai bubur lolohannya masuk di saluran pernapasannya. Nah, ciri-cirinya apa kalau bubur lolohan itu masuk di pernapasannya? Ciri-cirinya itu biasanya bubur lolohannya akan keluar lewat hidung setelah diloloh. Nah, ini bahaya karena ini bisa mengakibatkan kematian. Nah, caranya begini teman-teman, nih supaya kelihatan, ini dimasukin ke mulut, langsung ditekan. Nah, ini cepat karena temboloknya akan cepat penuh. Buat teman-teman yang nggak punya waktu, mungkin lebih cocoknya melolahnya di spad, karena ini tidak sampai 1 menit per satu ekor bibirnya. Kalau misalkan menggunakan suntikan, bisa juga kayak cara ngeloloh pakai sendok tadi, caranya sedikit-sedikit begini, masukin ke mulut. Tapi ini biasanya malah membuat muka anakan ini jadi belepotan karena saking aktifnya mereka untuk nyari makannya. Jadi kalau buat saya lebih enak pakai sendok kalau memang waktunya lebih banyak.